Tempat penampungan minyak ilegal di Batu Raja terbakar. Pasar murah Muara Enim diserbu warga. Festival Danau Ranau ke-23 tahun 2023 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 2 rumah di Dusun 1, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu. Diduga bangunan tersebut merupakan gudang penimbunan BBM oplosan. Inilah kebakaran hebat yang melanda rumah dan ruko. Diduga tempat penyimpanan BBM di kawasan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Ogan Komering Ulu pada Senin malam. Api sulit dipadamkan lantaran diduga banyaknya drum berisi minyak serta bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar menghanguskan 2 rumah tersebut. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beberapa kali suara ledakan terdengar dan selain itu saat mobil damkar menyemprotkan air, api semakin membesar. Saat ini jajaran Satreskrim Polres Oku telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya polisi menduga kebakaran disebabkan dengan adanya kegiatan ilegal penimbunan BBM. Pasalnya polisi menemukan beberapa drum dan peralatan untuk menampung minyak usai kebakaran. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemilik rumah yang telah diketahui identitasnya. Jadi dari olah TKP dugaan sementara bahwa api berasal dari minyak karena ditemukan di TKP banyak bekas-bekas tekmon atau drum di TKP. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah lebih kurang 3 jam. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api. Dari Ogan Komering Ulu, Widodo Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Lahat mengeluhkan rusaknya tembok penahan air Apol yang mengalir di sepanjang ibu kota Kabupaten Lahat. Kerusakan ini mengakibatkan warga di bantaran air Apol resah. Pasalnya, setiap hujan, air akan meluap dan masuk ke pemukiman warga. Keberadaan saluran pembuangan air limbah air Apol di Kelurahan Pasar Lama Lahat saat ini sudah banyak yang ambruk di bagian tembok penahan. Seperti terjadi di kawasan RT 12 RW 4 Kelurahan Pasar Lama, tembok penahan di RT 12 sangat memprihatinkan. Di lingkungan ini saja terdapat sepanjang 200 meter tembok penahan banyak yang ambruk, hingga apabila hujan, air meluap dan masuk pemukiman warga setinggi 1 meter. Laporan dan proposal di RT setempat sudah sering dilayangkan, namun hingga kini belum ada perbaikan. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Lahat segera merealisasikan bantuan tembok penahan setinggi 2 meter agar aliran banjir tidak masuk ke pemukiman lagi yang sudah terjadi bertahun-tahun. Tembok penahan di RT 12 RW 04 khususnya ini sudah parah. Jadi kalau tembok sudah ambruk, jadi penahan tidak ada lagi air kalau hujan itu langsung bypass imbasnya ke seluruh warga, ya, imbas ke seluruh warga. Ini ada RT 2, RT 14, RT 16 itu yang kena imbas banjir. Setiap tahun ini sudah menaun, Pak, bukan sehari 2 hari atau bulan-bulanan, udah menaun. Sementara itu, Wawan Firmansyah, Ketua RT 13, mengatakan air Apol merupakan tempat pembuangan inti di Kota Lahat.
Di bagian hilir di RT 13 dan 12 sering terjadi banjir kiriman dari bagian Kelurahan Talang Jawa. Kami di lingkungan Pasar Lama ini ada di RT 12 juga, di situ sudah sampai runtuh tembok penahannya. Jadi air Apul ini sifat banjirnya gimana, Pak? Kalau posisi hujan pasti banjir kalau memang debit airnya besar. Warga berharap adanya perbaikan tembok penahan air yang rusak tersebut, sehingga jika hujan turun dengan deras, ibu kota Kabupaten Lahat pun tidak kebanjiran. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan Ketahanan Pangan dan Bulog menggelar sembako murah. Tidak butuh waktu lama, kebutuhan pokok tersebut pun ludes diboro warga. Keinginan masyarakat Kota Muara Enim untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dan sayuran dengan harga murah meriah sangat diidamkan. Terbukti hanya 2 jam, stan pasar murah yang menjual sembako dan sayur-sayuran diserbu warga termasuk lansia pun ikut antri. Pantauan di lapangan terlihat antusias warga mendatangi lokasi gerakan pangan murah untuk berbelanja dengan harga murah dibanding harga di pasaran, seperti beras, minyak goreng, telur, gandum, gula, dan termasuk sayur-sayuran serta daging sapi. Kepala Cabang Bulog Area Lahat, Joko Susilo mengatakan, pada pelaksanaan kali ini pihaknya bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Muara Enim dengan mendatangkan setidaknya 1 ton beras, minyak goreng, dan beberapa komoditi lainnya. Hal ini untuk dilakukan memutus kemungkinan adanya penimbunan serta monopoli harga di pasaran. Digelarnya gerakan pangan murah bertujuan untuk menstabilkan harga dan pengendalian inflasi serta untuk membantu masyarakat membeli pangan secara murah, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk harga kita pakai di harga pokok kita. Hanya di situ kita yang murah untuk bisa Di bawah pasar, Pak ya? Di bawah pasar. Jadi untuk Bulog mengadakan cukup. Jadi masyarakat diimbau nggak usah memborong buying ya. Hanya kebutuhan pangan setiap saat bila pemerintah daerah menginginkan. Salah seorang ibu rumah tangga yang sengaja datang ke lokasi mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah, walaupun hanya beberapa ribu saja perbandingannya dengan harga di pasaran, apalagi jelang Lebaran seperti saat ini. Sangat membantu, Mas, apalagi untuk Lebaran kita butuh barang-barang sembako, butuh biaya banyak. Ya lumayan menurut saya sering-sering diadakan pasar murah seperti ini. Masyarakat berharap operasi ini sering dilakukan dan penataannya juga diperbaiki agar tertib dan tidak berdesak-desakan. Karena masyarakat terbantu dengan adanya kegiatan ini, apalagi saat ini mendekati Hari Raya. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria membunuh mertuanya di Kabupaten Musirawas. Ironis, diakui pelaku, dirinya membunuh mertua tersebut karena ingin memperkosa istri pelaku. Inilah tersangka Inu Arpani berusia 26 tahun. Warga Desa Mulyo Harjo, Kecamatan Betes Ulu, Kabupaten Musirawas, yang diamankan tim Landak Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas lantaran membunuh mertuanya sendiri. Dari keterangan tersangka, peristiwa pembunuhan bermula pada saat anak tiri korban atau istri pelaku tidur di kamar. Tiba-tiba ayah tirinya masuk ke dalam kamar dan hendak melakukan aksi pemerkosaan. Mendapat perlakuan tersebut, istri tersangka lari keluar kamar dan langsung menghubungi suaminya. Kemudian tersangka pun datang ke rumah dan terjadi cekcok mulut antara tersangka dan korban. Hingga terjadi perkelahian antara menantu dan mertua ini dan korban meninggal dunia dengan 3 luka tusukan. Mertua itu nak merkosa bini aku. Jam berapa tuh jam? Nah, aku tidak tahu kak jam malam. Setelah aku balik, nah mertua aku berlari, bini aku tidak nyingoknya, aku langsung masuk rumah, ngambil pisau dapur. Aku kejar, aku tinju. Dia aku pukuli, aku tinjui. Mertua aku melawan, aku tujak.
Penangkapan tersangka bermula saat anggota melakukan pencarian kemudian mendapatkan laporan bahwa tersangka kembali ke rumahnya karena kelaparan usai 2 hari melarikan diri di hutan. Dia balik itu dapat informasi setelah kita interogasi kepada si berinisial I, itu dia pulang karena dia itu kelaparan. Sudah 1 hari 1 malam dia tidak ada tempat untuk mengonsumsi makanan maupun minum, jadi dia kelaparan di hutan tersebut, jadi akhirnya dia pulang. Begitu dapat informasi, sempat cepat kita dapat, langsung kita ungkap. Meski menyesali perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 tentang pembunuhan dengan kurungan penjara 15 tahun. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Sempat buron selama 3 bulan, pelaku penusukan ABG akhirnya diringkus anggota Polsek Martapura di persembunyiannya. Penangkapan berlangsung dramatis dikarenakan lokasi penangkapan di pinggir pantai dekat pemukiman warga. Riyadi, pelaku penusukan yang sempat menggembarkan warga Oku oleh aksi nekatnya yang hampir menghabisi nyawa korban bernama Hengki Ternando dengan cara menghujani korban dengan sebilah pisau hingga korban mengalami 11 tusukan yang disarangkan pelaku ke tubuh korban. Pasalnya pelaku merasa cemburu setelah mendapatkan laporan dari sang kekasih bahwa korban telah melakukan hal yang tidak pantas terhadap dirinya dengan cara memegang pundaknya. Berdasarkan laporan tersebut, pelaku gelap mata dan langsung menghampiri korban yang berada di kebun jagung belakang Ponpes Nurul Halik, Desa Batu Raja, Bungin, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Oku Timur. Setibanya di lokasi, pelaku terlanjur emosi dan langsung menghujani korban menggunakan sebilah pisau dengan membabi buta. Setelah kejadian, korban segera dilarikan ke rumah sakit dan beruntung saat itu nyawa korban masih bisa diselamatkan. Kalau motifnya jelas pada saat itu melakukan sakit hati atau cemburu lah, karena ceweknya diganggu oleh si korban ini. Ancaman hukuman, Pak? Ancaman hukumnya 5 tahun. Pelaku dikenakan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Turunkan angka stunting, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan edukasi 1.000 bidan. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kamu kenapa nggak ada kapok-kapoknya sih? Kalian masih ngomongin teman-teman aku. Di MNC TV, siraman kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Apa dia kalau kebanyakan makan gorengan? Gak kelayangan. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka. Selengkapnya di siraman kolbu di MNC TV. Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Kesempatan terakhir, ikutan audisi online jadi bintang internasional. Ayo buruan, masih ada kesempatan untuk upload video menyanyimu sekarang juga di RCTI Plus. Hanya yang terbaik yang akan menjadi The Indonesian Next Big Star selanjutnya. Single ladies, are you ready? Kalau Dita sih nggak takut sih buat disaingin. Terus kamu pikir aku juga takut? Hah? Dia tuh kayak kleptomania. Kenapa? Karena dia telah mencuri hati. Check me out Indonesia di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Hai semuanya, terima kasih loh kepada pemirsa yang selalu setia nonton MNC TV. Untuk pemirsa yang belum dapat menyaksikan tayangan MNC TV, lakukan 3 cara cepat ini. 1. Scan ulang pengaturan STB Anda. 2. Periksa sambungan kabel antena. Pastikan sudah tersambung dengan benar. Ubah arah antena, coba pindahkan posisi atau tinggikan letak antenanya. Yang ketiga, hubungi MNC TV layanan solusi TV digital. MNC TV selalu di hati. Makanya ibu jangan di depan Selengkapnya di siraman kolbu di MNC TV. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga.
Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala. Lega. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Niat baik peserta satu ini menyentuh hati Bunda Inul. Selain merubah nasib juga pengen bikinin semur buat mama. Kenapa saya jadi penyanyi dangdut? Karena cita-cita saya juga sangat sederhana. Kontes Ambiar Indonesia hanya di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Nominasi aktris tersilet. Nominasi aktor tersilet. Dukung nominator pilihanmu di Silat Awards 2023 live di RCTI. Ini dia kontes Ambiar Indonesia. Serta terbaik telah terpilih. Siapa bintang Ambiar selanjutnya? Kontes Ambiar Indonesia 2023 hanya di MNC TV. Rumahnya musik dangdut. Liga Futsal Nusantara 2023 hanya di MNC TV. Siraman Kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Apa dia kalau kebanyakan makan gorengan? Kekelayangan. Makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka. Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. You are the winner of the Indonesia Next Big Star. Kesempatan terakhir. Ikutan audisi online jadi bintang internasional. Ayo buruan, masih ada kesempatan untuk upload video menyanyimu sekarang juga di RCTI Plus. Hanya yang terbaik yang akan menjadi The Indonesian Next Big Star selanjutnya. Liga Futsal Nusantara 2023 hanya di MNC TV. Single ladies, are you ready? Begitu mempesona Wow. Saya tengok dia punya look. Dasar kebuaya buntut. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Uang kaget lagi di MNC TV. Kompetisi yang memperebutkan tiket menuju Liga Profesional. 8 tim putra, 4 tim putri. Ayo saksikan keseruannya. Liga Futsal Nusantara 2023 hanya di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Pemprov Sumatera Selatan saat ini terus berupaya mempertahankan capaian sebagai provinsi terbaik dalam penurunan angka stunting di Indonesia. Untuk itu, Gubernur Sumatera Selatan bersama BKKBN dan Deksa Group memberikan edukasi kepada 1.000 bidan di Sumatera Selatan terkait penanganan stunting ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menorehkan keberhasilan dengan menurunnya angka stunting secara drastis dari 24,8% pada 2021 menjadi 18,6% di tahun 2022 secara nasional. Upaya penurunan stunting terus dilakukan dengan cara mengedukasi dan melibatkan 1.000 bidan sebagai salah satu garda terdepan dalam pelayanan para ibu hamil dan anak. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap Sumatera Selatan dapat mencapai target nasional dalam penurunan stunting yakni sebesar 14%. Tangan terbaik nasional Sumatera Selatan ini, dan ini juga harus kita pertahankan sebagai sebuah prestasi yang sebenarnya didapat dengan cara sangat kolaborasi. Jadi semua pihak termasuk perusahaan farmasi. Di angka berapa itu, Pak? Di angka berapa? Dari seluruh provinsi kita dari 24,8% turun menjadi 18,6. Adalah penurunan terbanyak dalam sejarah. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengaku keberhasilan Sumatera Selatan tidak lepas dari berbagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk menurunkan angka stunting dan juga peran swasta lainnya. Kita udah berkali-kali ya di Surabaya kita kumpulkan bidan Jawa Timur, di Wonosobo gitu. Jadi sudah ribuan bahkan puluhan ribu bidan yang bisa kita jelaskan, kita ekspos. Betapa Mas kalau kita tahu ya bidan itu kalau kita tanya kan
belum semua ngerti juga. Tadi kalau kita tanya misalkan katakanlah lingkar lengan memenuhi syarat berapa, itu ternyata juga ada yang belum tahu ya. Kayak kita tanya indeks massa tubuh supaya anaknya. Direktur Corporate Affairs Dexa Group, Tarcisius Tantorandi, menyatakan jika pihaknya terus mendukung berbagai program pemerintah termasuk upaya penanganan stunting. Dari Dexa sendiri kami selalu berkolaborasi dengan instansi yang lain, misalnya dengan Pusat Kesehatan Angkatan Darat, dengan pihak-pihak lain untuk yang tadi Pak Gubernur juga sampaikan, memang kita harus bekerja bersama untuk menekan pertumbuhan stunting ini. Jadi bukan hanya dengan bidan saja, dengan pihak-pihak lain juga kami lakukan melalui posyandu yang ada, rumah sakit seperti itu. Dexa Group berupaya mendorong penurunan stunting di Indonesia melalui produk Herba Simor yang membantu memperlancar kualitas dan kuantitas ASI sehingga para ibu bisa memberikan ASI terbaik bagi sang bayi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Palembang terkenal dengan makanan khas yakni pempek. Salah satu kampung pempek yang ada di Jalan Mujahidin, Talang Sumut, Palembang semakin maju dan berkembangnya kawasan ini tak lepas dari hadirnya Bank BRI yang menjadikan ini klaster BRI Kampung Pempek. Bahkan toko pempek ini semakin maju karena sudah menggunakan produk digital perbankan Bank BRI. Sejauh mata memandang, memasuki gerbang Jalan Mujahidin, Talang Sumut, Palembang akan terlihat deretan kedai pempek. Siapa sangka jika semakin menterengnya usaha ini merupakan campur tangan Bank BRI dalam proses pendampingan di klaster BRI Kampung Palembang ini. Sedikitnya 15 pengusaha pempek bernaung di Bank BRI. Salah satunya pempek Ceida 26 milik Ibu Nyimas Nurul Huda. Menurutnya, BRI sangat membantu usahanya melalui program vakum gratis dari program CSA. Vakum pempek ini sangat membantu daya tahan pempek sehingga bisa dibawa ke kota lain. Selain itu, BRI juga memberikan bantuan KUR di mana kini bisa mendapat bantuan pinjaman ratusan juta rupiah. Kini pempek Ciida mampu menjual ratusan pempek per hari dengan harga mulai dari Rp1.200 saja. Selain itu, kini pembayaran bisa melalui Brimo, memanjakan pelanggan yang tidak suka memegang uang cash. Cara ini terbilang mampu mendongkrak penjualan pempek. Sementara itu, pelanggan Nopita Sari mengatakan menyukai kampung pempek Palembang ini karena suasananya mendukung bagi pemburu kuliner seperti dirinya. Apalagi tersedia produk digitalisasi perbankan dari Bank BRI, yakni Brimo untuk penjualan. Kayaknya bagus ya, kan saya baru pertama kali ke Palembang. Ternyata pas datang ke sini menemukan ada lokasi jual pempek banyak banget gitu. Jadi kita bisa coba bermacam-macam ya, botol oleh juga bisa. Jadi ini bagus ini sih, kan kebetulan aku nggak bawa dompet, masih cuma bawa handphone ya, lebih mudah. Ternyata di sini bisa pakai kris, tadi aku pakai kris BRI bisa di sini. BRI kemarin sempat dikasih bantuan semacam alat vakum, dan jadi yang anggota yang jualan pempek di sini dapat bantuan vakum gitu. Selain itu kami dapat bantuan dari UMKM BRI seperti KUR gitu. Jadi karena adanya KUR, kami sebagai UMKM terasa lebih ringan untuk pengembalian dananya. Kalau UMKM kami udah lama bergabung di BRI, itu sejak mungkin udah sekitar 6 tahunan lah. Kampung Pempek Palembang ini dulunya merupakan sentra penjualan kasur lihap. Namun seiring waktu malah tumbuh kedai-kedai pempek yang menyasar pencinta kuliner di bumi Sriwijaya. Dari Palembang, Erdiansyah Nugraha, iNews melaporkan. Perhelatan akbar tahunan Festival Danau Ranau ke-23 tahun 2023 secara resmi dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Ajang festival dalam rangka promosi pariwisata, seni dan budaya daerah. Festival Danau Ranau ke-23 merupakan agenda tahunan pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan. Festival dimaksudkan sebagai ajang mempromosi pariwisata melalui pentas seni serta pemulihan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Dengan mengusung tema Back to Culture,
Festival Danau Ranau ke-23 tahun 2023 menyajikan berbagai macam pentas seni dan budaya serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat hingga dapat lebih menarik bagi wisatawan, baik lokal maupun internasional. Bupati Oku Selatan Popo Ali Martopo dalam sambutannya mengatakan berterima kasih dan support kepada perhatian yang selama ini diberikan Gubernur Sumatera Selatan terhadap pariwisata, seni, budaya, adat istiadat, serta memajukan ekonomi yang ada di Oku Selatan dan umumnya di Sumatera Selatan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jos Herman menjelaskan dalam FDR kali ini, selain ada pentas seni dan budaya, juga diadakan pagelaran seperti lomba fashion show pakaian adat, lomba perahu cadik yang melibatkan para pemangku-pemangku adat di wilayah tersebut. Dan Festival Danau Ranau kali ini memang berbeda dari tahun sebelumnya karena lebih menonjolkan gelaran seni-seni, adat istiadat dan budaya yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Jadi tema festival itu tujuannya untuk membagikan budaya dan kearifan lokal masyarakat luas tentunya seperti itu. Dengan kita padukan dengan pariwisata seperti itu. Harapan ke depan, jadi harapan kami ke depan dengan adanya kegiatan festival Danau ini, kami berharap ini akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.